Assalamualaikum Pak Rukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, alhamdulillah hari ini bagaimana kabarnya Pak Rukman? Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Ya. Di dalam situasi hari puasa namun cuaca sangat segar sekali. Sangat mendukung ya Pak untuk memperlancar Sangat puasa. sekali ya untuk memperlancar puasa pada hari ini. Baiklah Pak Rukman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan sebelumnya perkenalkan saya Dia Pranto, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Kota Baru Pak. Nah, Siap. Dan sebelumnya kebetulan saya juga ucapkan terima kasih dan hari ini saya sudah bisa ngobrol dengan Bapak Rukman, Sarjana Pendidikan SD Guru ya Pak ya? Apakah betul Ya, Pak? betul sekali. Baik. Betul. Dan Bapak adalah kepala sekolah dari SD Sungai Cengal Estate ya Pak ya? Betul sekali. Oke, baik. Baiklah Pak, sebelum saya memulai pembicaraan kita lebih lanjut, apakah saya diizinkan untuk merekam percakapan kita ini Pak? Oh, silakan Pak untuk direkam. Oke, baiklah. Nanti sekaligus saya rekam dan akan saya publikasikan di kanal YouTube saya dalam bentuk podcast. Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya akan mulai saya record dan akan memulai percakapan kita. Jadi seperti ini Pak Rukman, pada percakapan hari ini kebetulan kami guru penggerak di angkatan ke-7 ini itu memiliki tugas yang harus diselesaikan berupa wawancara dengan para kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar terkait pengambilan keputusan. Seperti itu Pak. Oh, gitu, siap. Oke. Nah, kemudian setelah saya melakukan observasi dan riset, ada 2-3 kepala sekolah dan salah satunya adalah Pak Rukman sendiri. Seperti itu Pak. Baik Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke percakapan kita Pak, kalau saya boleh tahu sudah berapa lama nih Bapak menjadi kepala sekolah nih Pak di Sungai Cengal Estate sendiri? Saya menjadi kepala sekolah itu terhitung melaksanakan tugasnya tepat pada 7 April 2010. Baik. Jadi pada saat ini 2013 berarti kurang lebih sekitar tahun ya. 13 tahun ya Pak? Iya, kurang lebih ya. dari 2010 hingga 2013 saat ini. Jadi kurang lebih sekitar 13 tahun. Sangat luar biasa ya Pak. Sudah sangat lama sekali ya. Sesuai dengan hasil riset saya juga, ternyata Bapak ini sudah menjadi kepala sekolah sejak April 2010. Iya, jadi menurut saya ini juga sangat tepat. Kenapa saya harus memilih Bapak sebagai salah satu narasumber dalam podcast sharing mengenai pengambilan keputusan ini, mengingat Bapak sudah cukup lama ya Pak ya menjadi kepala sekolah seperti itu. Iya. Sangat cukup lama, cuma mudah-mudahan nanti lamanya waktu menjabat tersebut bisa mendukung apa yang Bapak harapkan pada hari ini. Amin. Baiklah kalau begitu. Nah, jadi seperti ini Pak, untuk seperti saya sampaikan di awal, topik wawancara atau ngobrol-ngobrol lah tepatnya ya Pak ya. Kalau wawancara kok sepertinya saya akan melamar pekerjaan atau menerima pekerjaan. Iya, betul. Mungkin kita ngobrol-ngobrol saja lah. Seperti itu. Jadi begini Pak, seperti yang sampaikan di awal tadi, saya itu ingin belajar dan kami diminta untuk belajar dari para kepala sekolah ini tentang pengambilan keputusan. Seperti itu Pak. Nah, selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah tentu sudah banyak sekali ya Pak masalah-masalah yang Bapak jumpai ya Pak ya. Sangat banyak sekali, baik yang terkait dengan lingkungan sekolah, dengan guru, bahkan yang paling banyak itu dengan para peserta didik tentunya. Baiklah. Nah Pak, yang ingin saya ketahui lebih dalam pengalaman Bapak terkait dengan kasus-kasus yang biasanya kami sebut atau kita sebut sebagai dilema etika dan juga bujukan moral Pak. Nah, sebelum Bapak menjawab, saya akan sedikit mendeskripsikan kalau dilema etika ini Pak, kasus di mana keputusan kasus ini melibatkan dua nilai yang sama-sama baik Pak. Tapi kalau yang bujukan moral ini Pak, keputusan Bapak akan berpihak pada salah satu, tapi salah satu keputusan ini nantinya tidak tepat. Namun harus Bapak lakukan karena mengingat mungkin urgensitas dan unsur belas kasihan yang mana Bapak harus memilih keputusan yang
seharusnya tidak dipilih seperti itu, Pak. Iya, Nah, iya. kira-kira apakah Bapak pernah menghadapi kasus yang demikian ini, Pak? Iya, baik. Memang yang mesti kita pertimbangkan bagaimana caranya keputusan yang kita ambil itu memberikan dampak positif terhadap lingkungan pembelajaran. Baik. Nah, sehingga atas dasar itulah biasanya timbul kekhawatiran yang biasa Bapak sebut tadi adalah dengan istilah dilema. Betul, betul. Ya. Nah, untuk dilema etika ini biasanya sih sering terjadi itu di akhir-akhir tahun pembelajaran biasanya. Baik. Nah, hanya biasanya kalau saya selaku kepala sekolah, jika mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika itu, biasanya saya jarang sekali mengambil keputusan itu secara sepihak, Pak. Baik, baik. Dan murni dari hasil pemikiran sendiri, itu biasanya enggak. Biasanya saya melibatkan orang-orang yang saya anggap memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih perihal terkait masalah sekolah. Nah, itu biasanya begitu, Pak. Yang biasanya saya lakukan melalui musyawarah tim pengembang. Baik. Ya, tentunya hal ini melalui pleno dengan para Bapak Ibu guru. Nah, itu biasanya begitu, Pak. Baiklah Pak Rukman. Jadi memang sebenarnya Pak Rukman selama menjabat hampir kurang lebih 13 tahun ini, memang kasus-kasus yang seperti yang saya sebutkan tadi memang marak sekali Bapak jumpai ya Pak ya? Sangat marak sekali itu, Pak. Sangat Bahkan marak. setiap akhir tahun Intensitasnya itu bisa sering ya Pak? selalu ada dan selalu ada. Iya, baik. Nah Pak, kalau saya boleh tahu lagi nih Pak, cara Bapak bagaimana sih Pak untuk bisa mengenali Pak, ini termasuk kasus dilema etika yang dua kepentingan sama-sama baik, lalu yang ini adalah bujukan moral, di mana Bapak harus mengambil keputusan yang berlawanan dengan hati nurani, tapi itu yang terbaik untuk saat itu, begitu Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, silakan. Iya, iya. Jadi biasanya cara mengenalinya, nah biasanya kita kepala sekolah, kita memang harus mengenali sekali apa itu yang termasuk ke dalam etika moral. Nah biasanya begini kalau saya untuk Baik. menganalisanya, ya, misalkan ada murid tidak bisa naik kelas, ya, nah, maka di sini kita dihadapkan untuk mengambil keputusan, memberi kesempatan ya kepada Betul. siswa tersebut. Ya saya ambil contoh dari sisi akademik lah. Betul, betul. Dari sisi kemampuan akademik untuk menjadi syarat satu kenaikan dia sebenarnya nggak naik. Baik, baik. Tetapi ada unsur lain yang membuat dia menjadi pertimbangan untuk nilainya naik. Yang pertama apa? Biasanya dari sisi kehadiran dia rajin. Ya, terus etika moralnya di sekolah bagus. Ya, sopan dan santunnya luar biasa. Ya. Nah, terkadang nilai-nilai yang kayak gini yang menjadi pertimbangan kita untuk akhirnya kita mau tidak mau harus menaikkan dia. Baik, baik. Nah, terus ada juga terkadang dari sisi kemampuan dia tidak ada, Iya. baik itu dari sisi kemampuan akademik maupun non akademiknya. Baik, Nah, tetapi dari sisi kehadiran dia terkadang juga jarang untuk hadir. baik. Tapi terkadang ada satu pertimbangan kita yang membuat dia harus naik kelas. Baik. Itu biasanya dia disuruh oleh Bapak Ibu guru itu pokoknya apa-apa saja siap dilaksanakan, dia tidak memilih apa itu yang disuruhnya gitu kan. Baik, baik. Nah, terkadang ini pun menjadi unsur kita untuk menaikkan dia. Terkadang dengan hal-hal kayak itulah kita untuk mungkin mengidentifikasi terkait masalah-masalah baik yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Baik, Bapak. Sepertinya tadi sangat sempurna sekali loh, Pak. Jawaban dari Bapak Rukman tadi ya. Kalau saya simpulkan, Pak, jadi pada intinya memang membutuhkan pengalaman dan juga keterampilan untuk mengumpulkan pertimbangan-pertimbangan begitu ya, Pak ya? Iya, betul Fakta-fakta, sekali. nggih. Sehingga mungkin Bapak bisa memutuskan apakah ini dilema etika ataupun ini bujukan moral seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, baiklah Pak. Itu secara tidak langsung tadi juga menjawab Pak pertanyaan saya yang kedua mengenai bagaimana Bapak sendiri mengambil keputusan seperti itu. Tadi Bapak menyampaikan juga melibatkan diskusi ya Pak dengan beberapa komunitas, kepala sekolah dan juga rekan sejawat ya Pak ya? Iya, betul. Jadi Nah. kalau biasanya Pak, Nggih. saya itu kalau keputusan yang Iya. sifatnya dilema etika, Betul, betul. itu saya biasanya melibatkan semua pihak yang saya anggap dia lebih tahu
terkait Baik. masalah keadaan sekolah. Itu yang biasanya terkait dengan dilema etika. Baiklah kalau begitu. Nggih. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau wah ini makin seru nih Pak obrolan kita dan saya semakin penasaran ini untuk mengulik pengalaman dari Pak Rukman sendiri nih. Nah, begini Pak, tadi sedikit Bapak menyinggung mengenai cara Bapak memutuskan daripada suatu keputusan. Nah, sekarang kalau saya boleh dibagi tipsnya nih Pak, gimana nih langkah-langkah atau step by step yang selama ini Pak Rukman lakukan untuk bisa mengambil keputusan itu sendiri Pak? Nah, baik. Biasanya Pak, saya minimal mengemukakan itu ada 5 langkah yang saya lalui untuk mengambil sebuah keputusan Pak. Baiklah, baik. Nah, yang pertama biasanya saya mengidentifikasi tujuan. Baiklah. Tujuannya saya identifikasi dulu. Oke. Ya, apa sih tujuan dari keputusan yang saya ambil itu? Baik, baik. Terus yang kedua, saya biasanya mengumpulkan informasi dulu. Oh Saya iya. mengumpulkan informasi yang lengkap sebelum keputusan saya ambil. Nah, juga di situ nanti ya berusaha untuk kita mengenali ya masalah-masalah itu tentunya melalui informasi tadi. Baik, baik. Terus biasanya juga saya selain mengumpulkan informasi, saya coba mengembangkan berbagai langkah alternatif. Siapa Baik. tahu nanti harus ada langkah-langkah lain setelah Betul. mengambil keputusan. Baik. Ya. Terus juga biasanya saya gini Pak, di dalam mengambil keputusan itu yang terpenting lagi itu adalah kita harus menjaga keseimbangan dan kestabilan emosional. Baik. Nah, itu yang keempat menurut saya itu. Baik. Nah, karena kita di dalam mengambil keputusan itu kan harus dalam situasi yang stabil, tidak boleh dalam keadaan yang mungkin kita lagi emosi kan Betul, gitu. betul. Nah, itu yang keempat maksud saya Pak. Oh, baik, baiklah Pak. Iya, itu yang keempat. Nah, terus juga yang terakhir yang kelima ya Pak. Nggih, nggih. Yang kelima biasanya saya selain dalam keadaan yang berusaha untuk stabil baik dari sisi emosional maupun keadaan lainnya, nah juga saya harus meningkatkan keberanian Pak Baik. dalam pengambilan keputusan dan siap untuk mempertanggungjawabkan atas keputusan yang saya ambil. Baiklah. Terima kasih banyak ini. Waduh, saya dapat ilmu baru nih dari Pak Rukman ya. Sangat singkat, padat dan jelas 5 tahapannya. Alhamdulillah Pak. Iya. Nah, baik Pak. Mengingat dari penjelasan Bapak tadi sangat jelas sekali saya mendaftar langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, saya sangat tertarik dengan poin terakhir tadi yaitu tanggung jawab ya Pak ya. Memang setiap keputusan itu, apalagi pengambil keputusan kepala sekolah ini harus benar-benar berani pasang badan atas keputusan diambil ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang kalau kita spesifikkan kepada kasus dilema etika nih Pak. Dilema etika di mana Bapak akan memutuskan dua hal yang sama-sama baik, tetapi Bapak harus mengambil salah satu. Nah, yang ingin saya ketahui adalah bagaimana supaya keputusan yang Bapak ambil ini efektif dan minim kritik seperti itu Pak, dalam kasus dilema etika ini Pak, kalau saya boleh tahu. Kepala sekolah di sini memang harus harus Pak. tegas. Artinya ketika kepala sekolah ketika harus tegas, memang kita harus tegas terhadap suatu peraturan ya, yang itu tujuannya untuk kebaikan seluruh warga. Baik. Nah, sehingga cara-cara yang kita ambil agar minim protes Baik, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin kurang terima dari pihak yang menjadi dampak pengambil keputusan, itu adalah yang pertama kita mensosialisasikan secara tegas Baik. bahwa ranah-ranah ini ya itu akan menjadi ranah tegas kepala sekolah di dalam mengambil keputusan. Ya, sehingga artinya apa? Apapun yang menjadi ranah tegas kepala sekolah di dalam mengambil keputusan sebelumnya itu harus kita sosialisasikan secara matang kepada seluruh pihak yang menjadi objek target pengambil keputusan itu Pak. Baik. Jadi ya mungkin itu Pak, artinya mensosialisasikan seefektif mungkin, sejelas mungkin kepada pihak-pihak yang akan terlibat atau yang akan terkena dampak dari keputusan yang diambil. Berarti melakukan sosialisasi ya Pak ya, yang paling penting ini ya Pak ya, supaya Ya. Keputusan ini betul-betul dimengerti oleh objek dari pengguna atau penerima keputusan ini ya Pak ya. Betul sekali Pak. Baik. Nah, kira-kira Pak menurut mungkin refleksi Bapak sendiri nih dengan teknik sosialisasi kepada seluruh pengguna atau objek dari keputusan ini, apakah kira-kira itu sangat efektif Pak selama ini Pak? Kalau selama ini yang saya jalankan sih alhamdulillah saya nilai efektif Pak. Sangat efektif ya Pak. Iya. Kira-kira Pak, kalau saya boleh tahu yang Bapak jadikan indikator atau ciri-ciri dari teknik itu efektif itu yang seperti apa Pak? Ya, yang menjadi kriteria saya biasanya Nggih. apa ya?
Apakah mungkin ketika Bapak menerapkan sosialisasi ini, akhirnya para objek ini tidak lagi mempertanyakan kemana arah keputusan ini atau jenisnya begitu mungkin Pak? Nah, ya biasanya seperti itu Pak. Oh. Nah, jadi biasanya kalau apapun keputusan yang saya ambil, Baik. itu kalau saya melalui langkah sosialisasi atau penyampaian di awal terhadap setiap objek atau sasaran, Baik. itu biasanya jarang bertanya-tanya kembali, bahkan terkadang tidak ada. Baik. Nah, ya seperti itu. Baiklah. Wah, luar biasa sekali nih Pak Rukman. Berarti memang selama ini Bapak memang sudah melakukan pengambilan keputusan dengan secara demokratis juga ya Pak ya. Artinya melibatkan banyak pihak, mensosialisasikan dan mengkomunikasikannya secara berterima kepada seluruh objek keputusan ini ya Pak ya. Ya, alhamdulillah selama ini seperti itu Pak. Ini mohon izin untuk lanjut ngobrol lebih lanjut lagi ya Pak ya. Iya, silakan. Jadi begini Pak, Pak kalau saya boleh tahu, pernah tidak sih Bapak menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika seperti itu Pak? Kalau tantangan itu ada, tapi tidak terlalu memberatkan bagi saya. Baik. Kenapa bagi saya itu bukan merupakan sebuah tantangan yang mungkin saya anggap berat? Iya. Karena biasanya itu tadi Pak, di dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika, saya tidak pernah sendirian. Baik. Jadi merasa terbantu gitu dengan orang-orang yang saya anggap memang dia sudah cakap dan memiliki pengetahuan lebih. Baiklah Pak, berarti memang ada tetapi bisa teratasi ya Pak tantangan-tantangan tersebut ya Pak ya. Baiklah. Nah Pak, mengingat pengalaman Bapak sudah sangat banyak dalam hal menghadapi kasus-kasus di sekolah begitu, kalau saya boleh tahu Pak, apakah Bapak memiliki jadwal khusus gitu Pak untuk melakukan penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat begitu Pak tanpa membuat jadwal pertemuan dengan beberapa orang seperti itu? Nah, kalau terkait dilema etika ini, saya biasanya tidak membuat jadwal khusus Pak. Baik. Tergantung timbulnya kasus. Baik. Hanya saja di dalam proses penyelesaiannya saya biasanya ada orang-orang yang biasa selalu saya libatkan. Artinya kalau terjadi dilema etika maka orang-orang ini siap saya hadirkan, itu biasanya Pak. Cuma kalau jadwal khusus yang saya atur itu biasanya tidak ada. Gitu. Baiklah Pak. Wah, berarti memang Bapak juga melibatkan atau beberapa orang yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut ya Pak ya? Ya betul sekali Pak. Nah, luar biasa ini Bapak, berarti memang melibatkan orang-orang yang tepat terkait dengan kasus-kasus yang sesuai begitu ya Pak ya? Kalau selama ini sih demikian kalau saya nilai Pak. Baik. Artinya orang yang saya anggap tepat gitu. Baiklah, luar biasa. Nah Pak, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika selama ini, adakah pembelajaran yang Bapak petik kira-kira nih Pak? Maksud saya pembelajaran secara pribadi Bapak untuk kedepannya dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang serupa seperti itu Pak. Pengalaman atau pembelajaran yang saya ambil dari kasus dilema etika, pelajaran yang bisa saya ambil di dalam satu pengambil keputusan terkait khususnya adalah mengenai dilema etika itu adalah mengambil pembelajaran dari tim saya sendiri terkadang yang saya anggap dia ternyata lebih baik di dalam cara berpikirnya, pengambil keputusannya, yang itu bisa saya kolaborasikan dengan apa yang menjadi kekurangan saya. Nah, jadi biasanya di situ sih Pak saya yang banyak ambil pelajarannya dari pemikiran cemerlang yang ternyata itu diambil dari yang selama ini statusnya adalah orang menjadi bawahan saya kan. Baik. Nah, gitu biasanya seperti itu Pak. Baiklah Pak, kalau saya boleh simpulkan mungkin pelajaran yang Bapak ambil itu adalah lebih kembali membuka hati dan pikiran untuk mau mendengar. Seperti itu ya Pak ya? Iya, mendengar. Nah itu, contohnya ini ternyata kan penanya itu lebih pandai daripada yang ditanya terkait. Aduh, ini jauh dari kriteria pandai nih Pak. Iya, di dalam mengargumentasikan bahasa yang singkat dan padat gitu. Luar biasa sekali nih, hari ini saya dapat pengalaman banyak nih dari Pak Rukman nih Pak. Nah, tidak terasa nih Pak, kita sudah sampai di akhir ngobrol-ngobrol kita nih Pak hari ini begitu.
Nah, sebelum ngobrol-ngobrolnya ini kita akhiri, boleh saya persilakan Bapak untuk mungkin menyampaikan satu pesan untuk saya pribadi terkait dengan kedepannya bagaimana terkait apa yang sedang saya fokuskan saat ini, yaitu program pendidikan guru penggerak ini, dan juga mungkin Bapak punya saran, masukan, atau pengalaman Bapak setelah tadi interview dengan saya sebentar, ngobrol dengan saya sebentar, Pak. Silakan. Apa ya? Ya baik. Apa nih, Pak? Karena ini adalah temanya mengenai bagaimana cara mengambil keputusan itu seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau saya bersaran, artinya keputusan yang diambil itu intinya harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan pembelajaran. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan pembelajaran. Baik. Ya. Memang ada kalanya terkadang di dalam pengambil keputusan itu selalu timbul rasa khawatir. Namun rasa kekhawatiran itu bisa kita jawab dengan cara di dalam pengambil keputusan jangan coba sendirian gitu kan. Baik. Karena terkadang ada ya karena kita mungkin merasa punya kedudukan, punya otoritas sehingga kita mengambil keputusan itu merasa paling benar gitu kan. Nah mungkin itu Pak dari saya ya. Dan Bapak selaku guru penggerak, kalau dari pengamatan saya dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saja sudah sangat luar biasa sekali nih. Baik. Ya mudah-mudahan melalui guru-guru penggerak khususnya melalui Bapak ya, nanti kemajuan pendidikan khususnya di wilayah kita KSP ini akan semakin maju dan saya yakin itu akan terrealisasi ya ketika semua guru-guru minimal seperti Bapak ya akan berperan aktif di dalam kemajuan dunia pendidikan. Nah mungkin itu Pak. Baiklah, terima kasih banyak Pak Rukman. Saya dapat nasihat luar biasa hari ini. Intinya kita harus mau melihat sekitar ya Pak, agar keputusan yang kita ambil berfokus atau berorientasi pada kualitas pembelajaran yang baik seperti itu ya Pak ya. Iya betul sekali. Baiklah Pak Rukman, sebelumnya saya kembali lagi mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya pada ngobrol-ngobrol hari ini. Baiklah Pak Rukman, terima kasih banyak dan selamat kembali menunaikan ibadah puasa dan selamat kembali melaksanakan aktivitasnya. Terima kasih sudah hadir dalam podcast hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.